Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek basis data saya, yaitu Burai Shop, yang merupakan toko online yang menjual berbagai jenis songket dan anyaman purun dari desa Burai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengaktifkan XAMPP control panel yang ada di laptop kita. Caranya yaitu dengan mengklik tombol Start untuk bagian Apache dan MySQL. Apabila dia sudah aktif, maka tampilannya akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Setelah kita mengaktifkan XAMPP, langkah selanjutnya yaitu dengan membuat database di phpMyAdmin. Pertama, kita akses terlebih dahulu website dari localhost phpMyAdmin. Berikut ini database yang telah saya buat, dan ini merupakan IRD dari proyek basis data saya, yang juga sudah terdapat relasi antar tabel yang menghubungkan antara foreign key dan juga primary key. Untuk membuat proyek basis data atau database yang baru, kita dapat mengklik tombol New, lalu kita create database dan isikan nama dari database yang kita inginkan. Di mana di sini saya sudah membuat database dari proyek basis data saya dengan nama Adi, dan juga terdapat 16 tabel yang digunakan untuk membuat website tersebut. Setelah kita membuat database di phpMyAdmin, langkah selanjutnya yaitu kita buat file koneksi.php dengan menggunakan text editor, di mana dalam hal ini saya menggunakan Notepad++. Koneksi.php merupakan file yang digunakan untuk mengoneksikan database yang kita buat dengan website yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, kita buat codingan yang diperlukan untuk website toko online kita. Kita buka data C, kemudian XAMPP, htdocs. Di sini saya sudah membuat folder untuk website toko online dengan nama penjualan songket dan anyaman, dan sudah terdapat codingan yang diperlukan untuk website tersebut, dan juga untuk website admin. Lalu kita untuk mengakses website toko online kita dengan cara mengetikkan localhost penjualan songket dan anyaman. Berikut ini merupakan tampilan awal dari Burai Shop. Di sini kita dapat mencari berbagai jenis produk berdasarkan jenis, kategori, motif, dan juga warna. Atau kita juga dapat mencari produk dengan mengetikkan nama dari produknya secara langsung. Misalnya, kita akan mencari produk dengan nama songket, maka akan ditampilkan produk dengan nama songket. Ataupun juga produk anyaman, maka akan ditampilkan produk anyaman. Atau apabila kita ingin melakukan pencarian khusus berdasarkan jenis, kategori, atau motif ataupun warna juga bisa kita lakukan. Misalnya, kita ingin mencari produk dengan motif kembang lepus, maka juga akan ditampilkan produk dengan motif kembang lepus. Misalnya kita ingin membeli produk, kita tinggal mengklik beli sekarang, maka akan produk telah masuk ke keranjang belanja. Di sini kita juga bisa mengedit jumlah dari produk yang kita inginkan. Misalnya kain songket bunga cino merah, kita ingin menambah jumlah produknya menjadi 3. Maka juga bisa kita lakukan dengan mengklik tombol ubah, sehingga jumlah dari produk kain songket tersebut menjadi 3. Di sini dapat juga kita lanjutkan belanja. Kita klik detail produk. Misalnya dalam hal ini kita ingin membeli anyaman burung keranjang berjumlah 4. Maka produk telah masuk ke keranjang belanja kita. Lalu check out. Karena kita belum melakukan proses login, untuk proses check out maka akan diarahkan terlebih dahulu untuk login ke akun yang sudah kita buat.
Tetapi apabila kita belum melakukan pendaftaran, maka kita bisa melakukan pendaftaran di sini. Misalnya dalam hal ini kita sudah melakukan pendaftaran dan kita tinggal login. Username dan password merupakan username dan password yang sudah terdaftar di database yang telah kita buat sebelumnya. Maka kita akan diarahkan ke halaman checkout. Di sini akan ditampilkan produk yang telah kita masukkan ke keranjang belanja tadi, dan juga akan ditampilkan nama dari pembeli, yaitu Diana, yang berasal dari Bandung, dan juga informasi nomor HP. Lalu kita pilih pengiriman. Nah, karena Diana berasal dari Bandung, maka kita diperintahkan untuk memilih pengiriman yang dilakukan menuju ke kota Bandung. Misalnya, kita memilih GNT reguler dengan tarif Rp14.000 dan kita pilih jenis pembayaran yaitu Dana, dan kita masukkan alamat lengkap pengiriman. Lalu kita tekan tombol checkout. Maka kita akan diarahkan ke halaman detail pembelian dengan nomor faktur FK009 yang dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan total 4.694.000 dan jenis pembayaran Dana. Pembelinya yaitu Diana dengan nomor HP berikut, serta pengirimannya ke kota Bandung dengan jasa kirim GNT, jenis jasa kirim reguler, dan tarif 14.000. Alamat Jalan Pendidikan nomor 123. Maka di sini diperintahkan silakan melakukan pembayaran sebesar 4.694.000 ke Dana dengan nomor akun berikut. Lalu kita bayar. Misalnya kita input pembayaran, kita pilih file, lalu kita kirim. Maka ketika kita sudah menginputkan pembayaran, tombolnya akan berubah menjadi lihat pembayaran seperti berikut. Karena Diana sudah melakukan pembayaran, maka kita perlu melakukan verifikasi di halaman admin. Pertama kita akses terlebih dahulu halaman adminnya dan login dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar di database. Kemudian kita pilih level admin dan super admin, di mana super admin hampir sama dengan admin, namun super admin dapat mengatur data dari admin. Kita login. Selanjutnya kita masuk ke faktur. Nah, di sini untuk memudahkan kita mencari faktur ataupun transaksi yang sudah dilakukan oleh Diana tadi, kita bisa memilih status sudah kirim pembayaran. Maka kita dapat melakukan verifikasi di sini dengan mengklik tombol lihat pembayaran. Status pembeliannya dapat kita ubah menjadi barang dikemas, lalu diproses, data faktur diperbarui. Misalnya kita ingin memproses lagi barang yang sudah dikemas tadi menjadi barang dikirim, maka kita juga bisa melakukan mengubah statusnya di sini dengan cara mengklik barang dikirim, proses. Maka data faktur sudah diperbarui sehingga transaksi yang sudah dilakukan Diana tadi yaitu barang dikirim. Kita masuk kembali ke halaman user. Maka di sini sudah terdapat tombol untuk mengonfirmasi apakah barang sudah diterima atau tidak. Nah, di sini sudah terdapat tulisan bahwa terima kasih telah berbelanja di toko kami dengan mengisi penilaian, artinya Anda telah mengonfirmasi bahwa produk telah sampai. Namun, ketika ada masalah ataupun produk tersebut tidak sampai, kita dapat mengajukan komplain di sini. Terima kasih telah berbelanja di toko kami.
silakan hubungi nomor WhatsApp berikut untuk melakukan komplain, yang berarti bahwa ketika kita mengisi penilaian dan klik konfirmasi, artinya kita telah mengonfirmasi bahwa Anda telah komplain barang yang Anda pesan. Misalnya dalam hal ini kita memberikan penilaian. Lalu kita berikan bintang 5 misalnya. Lalu kita kirim. Terima kasih sudah memberi penilaian. Nah, karena statusnya sudah selesai, maka di sini juga kita masuk ke halaman admin dan kita dapat melihat transaksi yang sudah dilakukan Diana tadi, statusnya yaitu selesai. Misalnya kita masuk ke laporan transaksi dari tanggal 28 November sampai ke hari ini, di mana statusnya sudah selesai. Maka di sini akan ditampilkan beberapa transaksi yang sudah diselesaikan oleh para pembeli. Di sini juga sudah terdapat laporan stok produk. Misalnya kita ingin mencari produk yang sudah habis, maka kita tinggal mencari stok habis, sehingga ditampilkan produk di mana stoknya sudah habis. Juga terdapat laporan penjualan. Maka akan ditampilkan hasil pencarian data berdasarkan periode tanggal yang sudah kita tetapkan tadi, dan juga nama produk yang sudah terjual berdasarkan periode tersebut, dan jumlah transaksi yang sudah dilakukan berdasarkan tanggal 28 November sampai 22 Desember 2021. Dan juga di sini juga terdapat pencarian rating. Misalnya kita ingin mencari rating yang paling bagus, yaitu 5. Nah, maka akan ditampilkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan rating 5 yaitu terdapat 2 transaksi dengan ulasan produk sesuai dan kualitas produk sangat baik. Selain itu, di tampilan admin juga terdapat beberapa tabel yang terdapat di database di PHP admin tadi, seperti data warna, jenis, kategori, motif, dan sebagainya. Sehingga ketika kita ingin menambah data, mengubah ataupun menghapus data, maka kita dapat melakukannya di halaman admin tanpa perlu mengubahnya di PHP admin. Di sini juga terdapat tombol logout, sehingga ketika kita klik tombol logout, maka akan keluar dan diperintahkan untuk login kembali ke halaman admin. Begitu juga dengan di halaman user. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.